Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Afifudin. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis data volume kendaraan dan juga beserta korban kecelakaan. Itu untuk tugas ujian akhir semester Big Data. Yang pertama-tama adalah saya akan membahas tentang latar belakang. Jadi pertumbuhan kendaraan bermotor di Indonesia ini terus meningkat, dan ini tentunya mencerminkan kemajuan ekonomi sekaligus menimbulkan tantangan keselamatan baru dalam lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas itu berdampak sangat signifikan, termasuk korban jiwa, cedera, dan juga kerugian materi. Oleh karena itu kita juga harus memahami hubungan antara volume kendaraan dan kecelakaan, yang mana sekarang ini memang masih terbatas, sehingga analisis berbasis data diperlukan untuk mengidentifikasi pola dan risiko. Jadi tujuan di sini saya akan mencoba untuk menganalisa hubungan antara volume kendaraan juga kecelakaan yang terjadi di Indonesia kali ini. Baik, tujuan penelitian kali ini pertama adalah menganalisis hubungan antara jumlah kendaraan dan kecelakaan lalu lintas, kemudian menyediakan visualisasi baik itu berupa tabel atau infografis dan segala macamnya untuk mendukung pengambilan keputusan ke depannya. Kemudian memprediksi tren masa depan berdasarkan data historis. Untuk data kali ini kita akan menggunakan data statistik yang diambil di bagian pemerintahan. Data yang digunakan dalam analisis ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik, yaitu adalah salah satu situs resmi yang menghimpun berbagai jenis statistik yang dikelola oleh pemerintah Indonesia sendiri. Yang mana datanya kita akan mengambil dua dataset. Yang pertama adalah data volume kendaraan bermotor dan juga data dari kecelakaan lalu lintas. Untuk data volume kendaraan bermotor ini isinya yaitu ada jumlah kendaraan bermotor berdasarkan jenisnya, seperti mobil penumpang, bus, truk, dan juga sepeda motor. Fungsinya apa? Data ini digunakan untuk menganalisis tren pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia, yang mana nantinya akan ada korelasinya dengan hubungannya dengan kecelakaan yang terjadi di Indonesia. Kemudian ada data kecelakaan lalu lintas. Data kecelakaan lalu lintas ini berisi jumlah kecelakaan, baik itu korban mati atau dia luka berat atau luka ringan, beserta kerugian materi, yang mana kita mengambil range antara tahun 2019 sampai tahun 2021. Data ini digunakan untuk mengevaluasi dampak kecelakaan terhadap keselamatan masyarakat dan juga kerugian ekonomi. Baiklah, di sini bisa Anda lihat adalah regresi linear. Jadi dari grafik regresi linear yang menggambarkan hubungan antara jumlah kecelakaan dan juga korban mati, kita di sini bisa menarik beberapa informasi penting. Salah satunya, pertama, ini kita harus mengetahui dulu hubungan linear. Jadi grafik ini menunjukkan hubungan linear antara jumlah korban mati dan juga jumlah kecelakaan. Kalau misalnya garis regresi linear yang merah ini menyesuaikan data dengan baik, ini mengindikasikan bahwa semakin banyak korban mati, semakin tinggi jumlah kecelakaan. Nah, pola yang terlihat jika garis regresi linear hampir membentuk garis lurus, itu menunjukkan bahwa ada hubungan yang cukup kuat antara jumlah kecelakaan dan jumlah korban mati. Jadi ada hubungannya. Jika data asli tersebar jauh dari garis regresi, itu menunjukkan adanya variasi atau faktor lain yang mempengaruhi jumlah kecelakaan yang tidak dijelaskan hanya oleh jumlah korban mati. Ini adalah hasil dari regresi linear antara jumlah kecelakaan dengan korban mati. Kemudian di sini ada perbandingan kecelakaan dan dampaknya. Nah, jadi diagram balok di sini tuh menggambarkan data kecelakaan dan dampaknya juga dimulai dari tahun 2019 sampai tahun 2021. Nah,
Di sini kita bisa melihat ada perbandingan jumlah kecelakaan yang terjadi di tiap tahun. Mulai dari tahun 2019 mencatatkan jumlah kecelakaan yang tertinggi ya di tahun 2019. Sementara 2020 mengalami penurunan secara signifikan. Namun kembali di tahun 2001 ada penaikan sedikit kenaikan. Nah, grafik ini juga menggambarkan perbedaan jumlah korban mati dari tahun ke tahun. Meskipun ada penurunan pada tahun 2020, jumlah korban mati pada 2021 sedikit meningkat. Nah, adapun yang luka berat dan luka ringan, di setiap tahun kita dapat melihat perbandingan jumlah korban luka berat dan luka ringan. Ternyata luka ringan lebih banyak terjadi dibandingkan luka berat dan jumlahnya sedikit berkurang pada 2020. Namun ada lagi kenaikan pada tahun 2021. Apa yang bisa kita ambil? Mungkin dari sini kita pelajari ada alasan sendiri mengapa tahun 2020 itu beberapa jumlah kecelakaan dan juga korban-korbannya itu berkurang. Salah satunya mungkin adalah karena dampak dari COVID-19 itu sendiri yang membuat mobilitas dari masyarakat Indonesia itu berkurang, terutama di jalan-jalan, sehingga ketika volume kendaraan dan aktivitas kendaraan berkurang, maka kemungkinan resiko untuk mengalami kecelakaan itu juga berkurang. Kemudian di sini ada grafik jejaring sosial. Ini kita harus mengetahui ya. Jadi ada beberapa node di sini. Pertama di sini ada node tahun ya. Node tahun yang diwarnai pitch untuk membedakan dari node kategori. Ada node tahun dan juga ada node kategori. Kemudian ada hubungan antar node. Jadi ini grafik jejaring sosial. Kemudian ada hubungan antar node yang disebut sebagai ages. Nah, ini ada dua. Yang pertama ada yang berbobot rendah yang diwarnai dengan ini garis-garis yang kecil, yang tipis. Kemudian ada yang berbobot tinggi. Nah, kemudian setelah kita mengobservasi ini semua, kita dapat menyimpulkan bahwasanya bobot yang besar pada hubungan jumlah kecelakaan menunjukkan bahwa kategori ini memiliki angka signifikan selama 3 tahun. Tahun 2019 memiliki jumlah kecelakaan tertinggi, yaitu ada sekitar 116.000 yang terlihat dari es lebih tebal dan berwarna oranye terang. Kemudian korban mati, meskipun lebih kecil dibanding kategori lainnya, jumlah korban mati tetap signifikan dengan es yang relatif tebal. Nah, kerugian materi kategori ini memiliki nilai yang sangat besar dalam bentuk rupiah yang terlihat dari es tebal untuk ketiga tahun, terutama pada tahun 2019. Jadi ini adalah grafik jejaring sosial dari kecelakaan lalu lintas tahun 2019 sampai tahun 2021. Selanjutnya adalah presentasi jumlah kendaraan bermotor per provinsi. Nah, dari presentasi tersebut, data yang bisa kita ambil bahwasanya kita bisa melihat persebaran kendaraan bermotor di Indonesia itu didominasi oleh mereka yang berada di daerah Pulau Jawa. Bisa kita melihat di sini 14,6% dari seluruh data di sini itu di Jakarta, kemudian disusul Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga daerah istimewa Yogyakarta. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Jadi secara keseluruhan, pola data kecelakaan lalu lintas menunjukkan adanya hubungan erat antara aktivitas sosial ekonomi dan juga kecelakaan. Kemudian tahun 2020 mencerminkan dampak langsung pandemi terhadap lalu lintas dan keselamatan jalan. Seperti yang saya sebutkan tadi, pola kecelakaan itu terkadang pastinya terdampak karena juga aktivitas sosial ekonomi. Seperti misalnya ketika aktivitas sosial ekonomi mereka sangat intens, atau daerah yang memiliki aktivitas sosial ekonomi yang intens, maka kemungkinan besar juga akan terjadi banyak kecelakaan di sana, dan itu mempengaruhi jumlah kecelakaan, baik itu dari tempatnya ataupun waktunya. Kalau misalnya kita melihat di tahun 2020, di mana pada saat itu ekonominya sedang merosot-merosotnya, banyak aktivitas yang dibekukan, banyak toko-toko yang tutup dan benar-benar down, maka dapat dari grafik yang sudah kita bahas tadi, jumlah kecelakaan pun juga ikut menurun pada tahun 2020. Nah,
Penurunan pada tahun 2020 harus dijadikan pembelajaran untuk mengembangkan kebijakan keselamatan jalan yang lebih baik seperti pengendalian lalu lintas, edukasi pengemudi, dan juga penegakan hukum. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja dari saya. Kesimpulan dari analisis data saya antara jumlah volume kendaraan dengan persentase kecelakaan yang terjadi tahun 2019 sampai tahun 2021. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.